Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Baik, terima kasih kami sampaikan. Untuk selanjutnya kami persilahkan kepada beliau Bapak Profesor Mahmud Musta'in untuk memulai kajian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bihi nasta'in 'ala umuri din. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma waj'alna min ibadika sholihin. Allahumma rizqna fahman nabiyyin wa hubdal mursalin wa ilhaman malaikatin muqarrabin. Birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arina al-haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arina al-batila batila wa qina istinabah. Allahumma ja'alna wa aladana wa dhurriyyatana wa talamidana min ahli al-'ilmi wa al-khair wa la taj'alna wa iyyahum min syarri wa dhair. Allahumma inna a'udzubika min adilla udalla azilla uzalla ma antala ma ajalla yujhala alayya azza jaraka jalla sana'uk wa la ilaha ghairuka bismillah amantu billahi wa samtu billahi tawakkaltu 'ala Allah la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma sabbit janani wa adril haqqa 'ala lisani. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan wa taramidatan thayyibatan katsiratan yasmi du'a. Allahumma sawwirhum hasanan thabbit qalbahum imanan bika rasulik. Allahumma sawwirhunna hasanatan thabbit qalbahunna imanan bika rasulik. Allahumma ja'alhum sholihan kamilan abidan zahidan jamilan hadiqan faqihan aliman nafi'an saliman hamidan Qur'an. Allahumma ja'alhunna sholihatan kamilatan abidatan zahidatan jamilatan hadiqatan faqihatan alimatan nafi'atan salimatan hamidatan Qur'an. Allahumma tawil umrahum wa sahih jasadahum wa hassin khuluqahum wa afsih lisanahum wa ahkum sabam liqra'atil Qur'an wa hadis bi barakati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilna jannatal abrar ya aziz ya ghafur bil alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. ثم نجم إخوانه من الأنبياء والمرسلين وصحابة التابعين ومن المسلمين والملائكة المقربين خصوصا سلطان أولياء الله شيخ عبد القادر الجيلاني وسلطان العلماء الله شيخ عز الدين وعبد السلام وإلى جميع المفسرين والمصنفين مؤلفين وصنفين باسم المصطفى وإمام جلال شيخ أحمد مرزوقي موضوع النبي جل شيخ شريف الدين شيخ عبد الرحمن شيخ حمامي جل الله شيخ سمع سني عثمان بن حسن Syekh Abdullah Sayyid Nasir bin Muhammad wa Syekh Zainuddin wa la jami' awliya Allah wa sunan lidhi sa'walillah wa indil mulda wa sunan ambal wa la jami' ahli kubur min al-muslimin wa sumat wa mu'minin wa minal musyari wal ardi magharibiha bariya bahri awsanana ummahadina wa ajdadina wa astadina wa syayikhina wa li jami'i ahlina al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Thumma najmi qulubina wa qulubi ahlina wa qulubi sahabatina wa qulubi man alladhina da'awna hajatina walladhina qulana wa alina akhirih wa alihim wa dhurriyyatihim wa furu'ihim wa usulihim lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. ثم خصوصا لتفعيل كل فتن هذا الزمن يا الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Alhamdulillah. Mari kita bersama-sama syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak cukup hanya ucapan tapi dengan perbuatan. Yakni mengerti apa tujuannya Gusti Allah memberikan nikmat kepada kita, yakni sebagai fasilitas untuk berta'abbud, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam salam semoga tetap melimpah kepada beliau Nabi Muhammad SAW, juga kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada pengikutnya sampai dengan kita semua. Amin. Hadirin hadir samiat yang semoga tetap mendapatkan rahmat Allah. Amin. Mari kita selalu meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus baru tidak mengenyang gitu ya. Apa saja yang kita bisa lakukan untuk meningkatkan takwa kita lakukan, jangan dipending, jangan disayang, jangan dipotong ya. Mastata'tum itu apa yang kamu bisa. Ittaqillah mastata'tum, bertakwalah kalian pada Allah sebisamu. Misalnya apa sedekah 1000 ya jek sedekah 100. Misalnya sholat bengi 11 rakaat ya jangan 9 rakaat seperti gitu. Misalnya nglakoni qobliyah ba'diyah ya ayo dilakoni jangan rakaat. Hadirin rahimakumullah. Kita sampai pada bagian akhir dari kitab Hidayatul Adhiyah. Itu ini muhimmah itu selalu yang perlu diperhatikan, yang penting gitu ya. Setelah pekan kemarin, Senin kemarin kita membahas bagian akhir sebelum bagian akhir, yaitu tadbiro, pengingat. Ini sekarang muhimmah. Setelah muhimmah ini kelihatannya sudah nggak ada, sudah langsung nanti ini diakhiri dengan salawat salam. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qad ajma'al urrafun julluhum ala an-nafdala ta'ati lillahil ula. Hifdul li anfasin yakunu hurujuha wa tuhuluha billahi fil malal khala bisyaddi tummal maddi tahatu tumma fa'u kusifatan lahuma barzakhin fastakmala au dzikri tahlilin wadzakirul khafi au dzikri tahlilin wadzikrul khafiyu min ghairi tahriki syafa hitatawala malam yakun fi bad'i amrin jahidan lam yalqa min hadit tariqati fardala. Bismillahirrahmanirrahim. Qad ajma'a, teman-teman wus muafaqah, nyocoki, kumpul, maksudnya kumpul untuk bersepakat. Sopo al-urrafu, sopo ulama-ulama ahli ma'rifat, juluhum kang dadi agung-agungi ulama,
sepakat no opo ala anna afdhola taati ing atase sak temene luwih utama-utamane taat lillahi maring Gusti Allah al ula kang maha luhur apa khabari anna iku hifdzul li anfasin iku ngreksa maring pira-pira nafas ambekan iku direksa yakunu kang ana apa hurujuha metune hawa teko ambekan iku waduhulu halan mlebune hawa teko ambekan anfasi billahi ngreksa maring Gusti Allah eling tegese maring Gusti Allah fil mala ing dalam kondisi apa iki rame al khala ai walha tegese kondisi sepi. Jadi dua syair ini menjadi hal yang penting, muhimmah itu sesuatu yang penting yang dalam pungkasan akhir pembahasan ini biasanya kalau kita dalam sebuah cerita itu kalimat-kalimat terakhir itu yang ingat, yang gampang diingat, yang paling teringat dalam memori pendengar. Nah, inilah muhimmah ini sengaja kalimat akhir dalam kitab ini, dalam syair ini itu disampaikan sesuatu hal yang terpenting. Apa itu? Bahwa sebelum menyampaikan entitas yang terpenting itu apa, itu dikuatkan dulu bahwa ulama-ulama ahli ma'rifat itu sepakat bahwa utama-utamaan taat kepada Allah itu menjaga nafas kita. Menjaga dari apa? Baik keluarnya udara, masuknya udara, itu selalu ingat pada Allah. Jadi dalam kehidupan kita itu kan tidak ada selain udara masuk, udara keluar. Gitu. Ada ya dinggeng gitu ya. Itu sebenarnya tidak enggeng, tidak nyetop, tapi menahan pelan. Seperti korek-korek itu kan sampai kuat, ada yang 5 menit, Masya Allah. Tarik nafas, terus keluar. Nah sebenarnya ngenggengnya itu kan, nahannya itu kan mengeluarkan sedikit-sedikit. Gitu ya. Bukannya itu nggak keluar sama sekali, tidak. Mengeluarkan sedikit-sedikit. Ukuran sedikit tidak, mungkin ya ada yang tidak kita sadari. Gitu ya. Kembali ke dari proses masuknya udara dan keluarnya udara, tidak ada detik sedikit pun tanpa ingat pada Allah. Nah, ini yang perlu kita pahami. Ingatnya apa ya? Ingatnya itu kenikmatan dari Allah, itu kenikmatan yang diberikan oleh Allah yang tidak terhingga harganya. Dari aspek apa yang kita masukkan ke dalam tubuh kita, dan juga aspek kenormalan cara kerja tubuh kita untuk menarik nafas itu juga mahal sekali harganya. Lu iki lo ayo dijogo, setiap saat itu selalu ingat pada Allah. Masya Allah. Sudah barang tentu tidak mudah. Tetapi bukannya kalau tidak mudah itu kita tidak ingin ke sana, tidak. Justru kita menjadi tahu bahwa kita target tertinggi itu gitu ya. Kalau kita mengerti target tertinggi itu kan beda sikap kita. Saya sering mencontohkan sopir bis malam dari Surabaya ke Jakarta dengan sopir angkot WK misalkan atau JMP, itu beda karakternya. Karena targetnya itu jauh, maka cara sikap untuk mendrive itu juga beda. Hati-hati sekali dengan waktu, jangan kita terlalu lemah atau terlalu kurang cekatan gitu. Tapi kalau yang mobil land JMP, bisa saja, apalagi ada keinginan dolek penumpang barang wis, bisa beda yang jelas. Loh, dengan mengerti target ini menentukan sikap kita.
menentukan realisasi dari amal kita. Ya, ini konteksnya adalah bagaimana efektivitas hidup kita ini semakin ultimate gitu, semakin puncak tertinggi apa yang bisa kita lakukan. Jangan sampai tidak bisa sampai ultimate, bisa sampai the peaks, jangan sampai. Jangan sampai ada lubang kita itu bisa naik lagi kok gak mau naik gitu loh. Itu kan sayang. Itu sehingga nyesel. Ya, jadi ketika kita bisa upayakan setiap kegiatan kita itu lillahi ta'ala, itulah upaya kita pertama. Setiap kegiatan kita lillahi ta'ala. Wis kegiatan wopo ae, mangan lillahi ta'ala, turu lillahi ta'ala. Sehingga kalau describe dari turu, didetailkan tidur itu kan isinya kita dimatikan oleh Allah, terus isinya ya kegiatan tarik nafas keluar nafas itu. Kalau mulai tidur, mulai tidak paham, mulai tidak sadar, itu ada tarik nafas, itu terhitung ibadah terus. Jadi hakikatnya tidak ada potongan proses kita hidup ini yang tidak bisa diniati lillahi ta'ala. Bisa semua. Lawang memang Gusti Allah nyiptakno kita hidup ini karena rahmat Allah. Sudah barang tentu di dalamnya itu isinya rahmat Allah. Cuman terkadang kita terlena dengan gangguan nafsu, terlena dengan bujukan setan, sehingga terkadang lupa mengoptimalkan niat kita. Yang dulu saya contohkan, umumnya orang belajar di perguruan tinggi ndolek ilmu gawe nyambut gawe. Nah, itu kan kurang ultimate itu menurut saya. Ya boleh, tapi ayo dicampuri sing luwih apik. Lillahi ta'ala, karena diperintahkan ndolek ilmu itu wajib. Nek wis wajib iku wis masuk akal. Ngaku wajib itu perintah Gusti Allah. Itu jelas sudah beda level yang sangat besar gitu. Nah, kalau didetailkan dari nafas ke nafas ini loh, ayo diisi bahwa itu kita ingat Gusti Allah. Ya, target tertinggi yang pikirnya sampai ini Nabi Ayub, ya Nabi Ayub. Jadi kualitas ta'abud tertinggi itu sholat, nomor 2 baca Quran, nomor 3 zikir. Wis ulapo ae nek WC misalnya jelas mau punya HP tapi gak oleh zikir lisan, ati oleh ae jeneng ati. Bagus, jangan dikosongkan. Setidaknya ingat ya Allah, saya ini melakukan sunnahmu ya Allah. Memang sunnahnya manusia itu ada buang air kecil, buang air besar, itu sunnah Allah, itu sunnah, itu syariat. Sehingga diatur. Ojo madhep kiblat misalnya, jangan tanpa pakaian sama sekali, tutup kepala. Lu sebegitunya lu di dalam kamar mandi, di dalam ketika buang air besar tuh gitu, masih ada kebaikan-kebaikan gitu. Lah itu artinya kan dalam rangka mengultimatkan potongan aktivitas kita. Itu. Jadi kuncinya adalah sampai potongan terkecil itu bernafas. Masuknya, keluarnya, Masya Allah. Jadi betul-betul kita memahami bahwa ya'mal darratin khairan yarah. Ukuran darah itu sak piro. Nah, nek biji kurma kegedean itu nek dibanding kalau ini fisika atom. Isi ini berapa unsur itu. Kalau dilihat elektron protonnya di dalam darah itu pun kalau diperkecil lagi masih ada satuan yang kecil-kecil itu loh, kekuasaan Gusti Allah. Makanya Gusti Allah itu disuruh kena di logika bagaimana kekuasaannya itu nggak nutut logika kita. Kenapa demikian? Ya memang kemampuan logika kita itu dibekali oleh Gusti Allah, tidak bisa memikirkan zat Allah.
cara mengenal Allah dengan sifatnya, dengan asmanya, gitu. Jadi kembali lagi ke bagaimana kita memasang supaya ibadah kita, supaya kita waktu ini efektif dan ultimate, yaitu pada kondisi yang tertinggi, terbaik. Yaitu ukurannya ini menjaga nafas ini. Apa kan perlu nafas. Jadi apa saja yang kita lakukan itu kan dibarengi dengan nafas. Dan itu kita selalu ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Yang lalu saya ceritakan bagaimana pikir hati itu ya. Bisyad ditumal mati tahtu tumma fau kusifata lahma barzakhin fastakmala iki merdatin undi ora tak jadab ya apa bagaimana caranya apa ini ngerekso nafas itu bisa dengan ini mendohirkan tasdidnya lafal Allah. Oh ini tadi kan Allah. Tumal mati monggo kari-kari dakwaaken alif lam. Alif lame Allah Allah gitu. Tahtun awit teko ngisore ini di kitab saya itu tahtun itu artinya kan bawah ya. Tapi tahtu ini artinya bawah. Di sini menyimpan tahtas tahtis surati. Mulai ngisore udel iki lho. Ayo dijak zikir nek Gusti Allah. Summa fauku mongko kari-kari sak ndure apa? Fauku iki nyimpen roksi atau fauku ndukuri sirah di sini tulisannya ndure utek. Karena penting-pentingnya di kepala itu adalah isinya adalah otak kita. Jadi dengan apa? Kumpulkan, mulai kita fahamkan seluruh tubuh kita. Ini untuk zikir, masya Allah. Mulai ngisore udel ya sampai ngisore sampai ujung kaki berarti. Sampai ndukure sirah, ndukure utek. Ono rambut segala macam bisa dijak gerak itu. Ya memang logikanya nggak mampu otak kita menggerakkan secara fisik gitu, nggak mampu. Rambut digerakkan beda, anggota badan yang lain kan bisa. Ya kita gerakkan ya mungkin saraf kita nyampe di ujung pangkal rambut saja. Sampai ujungnya rambut bisa bergerak kayak kena angin gitu ya. Wallah alam itu aja agak sulit. Tapi kalau anggota badan yang lain kan bisa kita gerakkan. Dengkul, ngelingo, itu gerak-gerak itu kan bisa. Seperti itu perhatiannya. Jadi mengumpulkan perhatian mulai dari fisik kita, fisik dirunut mulai bawah sampai atas. Untuk apa? Ya, dikumpulkan mengingat apa ini merenungkan marang lafal jalalah, lafal Gusti Allah. Ya, sudah barang tentu pangeran. Jadi kehidupan kita ini kan untuk pangeran, untuk Gusti Allah. Memang kita diciptakan ini kan untuk Gusti Allah, untuk mengabdi, untuk mengikuti apa yang dikehendaki oleh pencipta. Nah, itulah mengabdi. Ono wong didadekno dadi gak gelem nuruti apa sing dikersakno sing dadekno iku. Ya salah. Mari kita sadar ikuti itu. Ora iso wong jadi makhluk terus urip sak karepe dhewe, ora iso, enggak boleh itu. Itu nulayani syariat, nulayani adat. Mobil diciptakno pabrik iku keinginane mobil dipakai alat transportasi. Dadakne gak gelem mobil iki, ditumpaki gak gelem. Ya bandang sak karepe dhewe,
kula damel ganjele omah mawon misale lho. Ya nulayani keinginannya pabrik loh. Kayak gitu, simpel aja analoginya. Jadi mengingat Allah itu artinya mengingat apa yang diinginkan oleh Allah. Seperti saya juga sudah contohkan, memuji syukur tidak cukup dengan lafal alhamdulillah saja. Meskipun lafal alhamdulillah itu ya penting, memang ekspresi dari muji syukur, ekspresi dari lisan. Yang lebih penting ya ekspresi dari perbuatan kita. Bentuk perbuatan memuji syukur itu apa sih? Ya sudah barang tentu mengerti apa yang dikehendaki oleh pemberi. Ujuk-ujuk ana wong kae sego sak piring. Nggih, matur suwun, awake ngucapno gitu. Terus dadane sego iki tak lempar tak buang misalnya. Ya apa? Bagaimana perasaan orang yang memberi? Ya sudah barang tentu muring-muring toh. Itu hampir sama, itu sama dengan alhamdulillah tapi gak tahu sholat misalnya. Dia maksiat ae uripe. Loh sama itu persis itu. Delurung malahan. Ngenyek, matur suwun tapi pemberiannya dibuang. Artinya tidak dimanfaatkan seperti apa yang diinginkan oleh pemberi. Nah, kalau kita memahami sedetail begini kan kita menasarufkan waktu ini bisa efektif gitu loh. Bisa sangat bernilai. Ya karena proses-proses kita memahami, kita merasakan, kita implementasikan jadi kualitasnya tinggi. Ma'ambar Zahin pastak ngalan, ini diartikan sumertani apa ini hormati ngegunakan guru. Hubungan karo guru. Ya pada ya yang saya tangkap ini bahwa kita bisa memahami ini wasilahnya lewat guru. Guru itu betapa tingginya, betapa luhur perannya terhadap kita sebagai penyalur hidayah dari Allah SWT. Jadi barokah Gusti Allah itu melalui guru, termasuk bagian yang terbesar. Barokah itu nilai kebaikan-kebaikan yang dikehendaki oleh Allah terhadap kita, itu barokah. Nah, ini kuncinya kalau kita menghendaki barokah Allah melalui guru kita. Katanya Habib Umar yang dalam satu ceramah Kholnya Langitan kemarin. Caranya itu ya meletakkan persepsi setinggi mungkin terhadap guru kita. Seakan-akan sebagai pasukan Gusti Allah untuk menyampaikan hidayah kepada kita. Tinggi itu. Supaya barokah dari Allah yang kita terima itu yang besar. Itu sikap kita memuliakan guru. Nah, terus bagaimana sikap meletakkan diri kita? Supaya beda itu jauh ya kita letakkan takdiman kita, andap asor kita, tawaduk kita itu serendah mungkin. Nah, itu caranya menarik barokah dari keistimewaan wasilah guru dalam menyampaikan hidayah kepada kita itu supaya besar, supaya ultimate, supaya maksimum. Sebegitunya. Takdim pada guru. Bagaimana tidak? Memang yang guru itu memberikan kita tidak ada yang lebih baik dari pemberian. Ukuran manusia ke manusia. Apa yang diberikan? Yang diberikan itu nasihat. Nasihat itu adalah iradatul khair lil ghair. Menghendaki kehendak kebaikan terhadap yang lain. Guru itu normalnya yang menginginkan yang diulang, yang diajar itu mendapatkan kebaikan. Nah, kok ono misalnya guru ngulang tapi kok nggak terpikir murid
kucek pinter itu. Gak sekedar pinter, bahkan obsesinya bisa mendapatkan ilmu melebihi gurunya. Mestinya idealnya seperti itu, guru yang terbegitu. Supaya ilmu itu berkembang. Nah ini ono dosen, kok ungkang-ungkang nun sewu saja, menganggap muridnya itu gak ono sing pinter. Wah ini kecelakaan besar bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Kok nggak ada persepsi bahwa mahasiswanya itu tidak lebih pinter dari dia. Engkau mahasiswa ini ngulang no muridnya ya ngono pisan. Muridnya itu ngulang no muridnya mana ya ngono pisan. Kan akhirnya habis ilmu. Itu loh maksud saya. Jadi kalau guru, kalau dosen itu berpersepsi, berkeinginan, mendoakan dengan serius, syukur-syukur bisa sholat malam itu dimasukkan, mudah-mudahan ya Allah murid-murid sing manfaataken ilmu kula niku panjenengan palingi langkung pinter timbang kula. Supados jariah kula niku langkung kathah. Ngono sing tepake. Kalau terrealisasi lebih pintar, itu kan dia punya murid nanti juga lebih pintar lagi. Nah, ini kan terus ilmu berkembang, ilmu menjadi semakin banyak. Gitu. Nah, itu loh, Bapak Ibu yang saya hormati. Jadi saya menangkap bagaimana Kiai Musonef ini menyentuh ini guru, karena guru ini menjadi perantara wasilah bagaimana kita mendapatkan hidayah dari Allah. Jadi analogi kuliah, ngaji, itu bisa melebihi mendapatkan ilmu yang diberikan oleh kiainya atau oleh gurunya. Menurut saya tidak tepat kalau penelitian mengatakan maksimum 80% apa yang diberikan oleh dosen itu bisa diserap mahasiswa. Ya keliru itu menurut aku. Maksimumnya tak terhingga. Parameter pemahaman itu bukan hanya kecerdasan saja. Parameter hidayah, fungsi ketergantungan mendapatkan hidayah itu tidak hanya kecerdasan, rajin, itu tidak. Tapi ya terbesar itu keikhlasan. Nah, ini guru berpersepsi murid isone Pak John menerima 80% itu podo kalau sama dengan yang saya ceritakan tadi. Semakin lama semakin habis ilmu. Jadi anak korek antas same wallahul hadi. Prinsipnya di dunia pesantren itu begitu. Seorang guru, seorang kiai itu membaca kitab. Santri mendengarkan. Antas same anak korek, saya membaca kitab, antas same sampai mendengarkan. Wallahul hadi, Allah lah yang memberikan petunjuk. Nah, petunjuk itu tidak sama untuk masing-masing orang, tergantung jeroane, keikhlasannya, apa yang dimakan, apa yang dilakukan kesehariannya, akeh maksiatnya apa ora, lu gitu-gituan itu yang menentukan kualitas petunjuk yang akan diberikan. Saya kira bagaimana Kiai Musonef ini menyinggung guru itu begitu, insya Allah. Betapa pentingnya. Jadi saya tambahkan ngomong tadi ingat. Jadi perolehan ilmu ketika kuliah, ketika ngaji, itu bisa tak terhingga. Tidak hanya maksimum 100% apa yang dipikirkan, yang disampaikan oleh guru. Tapi juga begitu, bisa minus. Bagaimana Pak kuliah kok minus entah ilmu nih? Ya tadi saya sampaikan bahwa parameter penerima ilmu itu tidak hanya kecerdasan, tapi keikhlasan, tapi parameter yang batiniah. Tambahan tak ilmu nih, ilmu kesantunan, tak wong guru ini dirasani, misalnya ya, guru ini kok dibenci, itu kan. Kalau secara fisik, secara dohir, secara pemahaman, oke lah paham. Tapi secara keikhlasan, wah itu degradasi. Secara etika juga degradasi. Enggak ada hormat terhadap guru, jangan berharap bisa barokah. Gitu. Bapak Ibu, adik-adik yang saya hormati, betapa pentingnya peran guru. Contohnya guru SMP saya. Belum ada 12 lalu saya ketemu guru SMP yang ngajari matematika. Waktu itu bukan matematika, aljabar. Saya ingatkan, saya cium tangan. Saya setiap saya ketemu ya saya cium tangan.
Ya, saya ingatkan, alhamdulillah ilmu saking panjenengan sing dasar ilmu aja baru ini kangge terus ngantes sakniki ya. Lalu bagaimana kalau misalkan ilmu yang dulu diberikan hidayah oleh Allah melalui guru saya itu dadake dicabut oleh Gusti Allah. Ya, terus lolak kita itu. Salah satu prinsip aritmatika penjumlahan saja ditarik oleh Allah. Dalam sampai sama hiperbol fungsi-fungsi aneh-aneh, enggak. Fungsi penjumlahan atau perkalian yang sederhana saja itu ditarik oleh Gusti Allah. Wes gak sida pinter. Lho ngene iki perlu dijogor. Awak dhewe gak hormat nek guru. Nah, nek ngono ku lho ditarik utawa diseretno ngene karo Gusti Allah. Apa enggak? Kalau kabut kita. Pernahkah kita berpikir seperti itu gitu ya? Nah, kalau belum pernah ya monggo kita harus berpikir. Jadi kita perlu menjaga stabilitas, establishnya ilmu yang sudah kita terima supaya tidak hilang. Bahkan bisa tambah-tambah. Caranya jaga ya Allah, hormat terhadap guru. Nah, gimana kalau tidak ketemu? Ya kirim doa, kirim Fatihah. Kalau masih hidup ya ila qalbi, ila qulubi man alladzina yata'allaquna al-hajatina. Tadi saya bacakan itu. Kepada semua hati-hati orang yang mempunyai interaksi dengan hajat kita. Nah, itu kita hadiahi. Kalau sudah wafat, ila ruhi. Kalau jamak banyak orang yang arwah. Gitu. Bedanya jangan masih hidup tapi itu ila ruhi, ya, itu tidak tepat gitu ya. Bahkan kowe iku gak tepai, oh iki cek urip kok dikirim ruhi ya, kirim hatinya gitu, dikirimi hati, didoakan. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, fastakmilha, kalau sudah begitu itu sempurna, kita bisa menyempurnakan. Masya Allah. Enak Bapak Ibu adik-adik yang saya hormati. Ngaji itu bagaimana tidak enak, menerima sesuatu yang membuat kita semakin baik. Kalau ada mahasiswa kuliah kok gak seneng ya, itu keliru itu. Kuliah kok ngantuk ya, keliru pol. Nggak mengerti filosofinya, menerima ilmu itu mahal sekali harganya. Mestinya seneng, konsentrasi, semangat gitu. Orang ngelentuk kemudian kok gak paham gitu ya. Kok gak ngerti keistimewaannya ilmu. Orang kalau nggak semangat itu menandakan bahwa motivasinya nggak perhatiannya nggak ada. Oh pemaneh lali, lah tambah itu gak merhatiin blas. Makanya ada dalam kutip lupa itu adalah sesuatu yang disengaja. Loh kok aneh ya karena tidak diperhatikan. Wong tene dadi nganten kok lali sesuk itu aku tene dadi nganten nggak mungkin itu. Kenapa nggak bisa lupa? Karena perhatiannya besar. Ya. Jadi lupa itu sebenarnya kurang perhatian saja. Nah, perhatian yang tidak itu kan sesuatu yang disengaja. Makanya ada benarnya lupa itu adalah sesuatu yang disengaja. Karena sengaja tidak diperhatikan lebih. Ya, kita koreksi pada diri kita semua. Kalau orang janji udah lupa aku. Loh, ini berarti orang kita gak merhatikan aku misalnya gitu. Ya kita sadari saja, memang kita manusia biasa. Ada yang mungkin seperti itu. Tapi kalau mengerti begini, kita bisa koreksi. Jadi, mari kita dengan memahami ini, bisa menambahkan pengertian kita, bisa menambahkan rasanya kita harus berbuat, mengoptimumkan, mengultimatkan apa yang kita bisa lakukan. Makanya jemput sini disebut fastakmilha. Bisa sempurna kita ya. Audik rita lilin wadik rul khofiyu min ghairi tahrikis safa hitadawala. Audik rita lilin untuk dikit tahlil. Tahlil itu la ilaha illallah. Ini melafalkan lafal-lafal uluhiyah. Itu tahlil. Jadi tahlilan itu saja nih
Arti letterlek ya isine la ilaha illallah tok, gak ono kul bawa hati, gak ono ayat kursi ini gak ada. Tapi definisi ayat tahlilan ya, disebut tahlil secara definisi itu adalah rangkaian kalimat-kalimat thayyibah jadikan satu mulailah hadrati sampai dengan doa. Itu tahlil. Tahlilan. Tapi arti kata persisnya ya la ilaha illallah. Jadi maksudnya bisiddi tadi kembali gini dengan ilaha illallah itu loh maksudnya illallah lamnya itu di tasdidnya itu dimantapkan. Bapak Ibu yang saya hormati tadi malam itu kan ngaji Pak Muhyiddin ya Pak Muhyiddin itu kan idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Tandanya orang beriman itu apabila disebut asma Allah hatinya itu bergetar. Wajilat itu sebenarnya tidak hanya bergetar, berjedrek gitu loh. Nah itu menurut saya itu bisa dipakai ukuran. Semakin kuat imannya itu semakin bergetar. Nah itu mendengar idza dzukirallahu tatkala tersebut disebut sing nyebut iso sapa wae. Nah saiki misalnya sing nyebut awak dhewe, sing ngrungokno awak dhewe mestine bergetarnya berlipat gitu loh. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Lho ngene iki lho enak oleh hatiku, ndedeg-ndedeg gitu ya. Nah, ini getarannya itu besar. Alhamdulillah kita syukuri, kita tingkatkan terus. Ini gak getar belas lagi, monggo kita koreksi. Inilah fungsi evaluasi terus beraksi. Kita evaluasi zikir kita, maksudnya. Ternyata zikir kita misalkan kok gak menggerakkan hati sama sekali loh. Ini aksinya apa? Diberikan tambahan pemahaman seperti ini. Bahwa itu gerakan hati itu mengindikasikan kekuatan iman. Nek awak dhewe pengen duwe iman sing kuat, ayo digerakno. Kurang lagi difahamkan bahwa Gusti Allah itu Allahus Somad misalkan. Tambahi pengertian begitu. Gusti Allah itu tempat bergantungnya semua selain Allah. Termasuk kita. Loh, kalau kita tambahkan begitu kan menambahkan motivasi. Jadi motivasi itu pertama dari pemahaman, terus keyakinan, terus rasa. Jadi wis ana keyakinan iso ngrasakno. Rasa sing paling gampang iku ya buka puasa iku. Mangan maghrib dadane iku buka puasa, wah nikmatnya bukan main. Lu itu sing dadekno nikmat iku apa ya? Keyakinan kita yang tembus pada rasa. Bisa enggak kita begitu? Memahami apa saja yang kita sampai tembus rasa, itu kuat sekali. Kokoh menjadi motivasi kita. Terkadang kita itu enggak sadar bahwa dari detik ke detik ini kan diatur oleh takdir. Kalau sudah jadi dedet itu kan sudah takdir. Kalau belum terjadi itu ada space, ada ruang kita bisa milih. Begitu terjadi itu sudah yang terbaik. Meskipun terkadang kita merasakan ada ketidakbaikannya. Nah itu kalau kita jelimeti, wah ternyata betul ya. Dah, ini aku mang cepetan dilu nih, ketabrak motor iku bene misalnya gitu. Kadane mlaku kuku digawe diparingi Gusti Allah rada pegel. Nanti rada pelan-pelan. Misalnya melakukan kecepatan. Nah, itu. Nah, hal seperti itu kadang saya itu sering merasakan dari alokasi waktu itu. Cek kecepatan, cek telat titik loh, itu sering mindah niom. Loh, itu kan rasa itu sudah sampai rasa. Jadi
Kuliah juga begitu. Kalau memahami ilmu ditambah skill, keterampilan terus ditambah rasa. Wah, itu sulit untuk hilang. Ya, nempel betul sampai rasa. Semua pembung sampai di jurusan tertentu, bidang-bidang tertentu dirasakan. Rasanya iso renang kalau tidak kan beda. Kasihan bagi yang belum bisa renang begitu ya. Orang yang bisa renang itu benar merasakan oh ilmu renang itu begitu ya. Ini di kursus di teorinya sehari gadap. Terus keterampilan mulai di kolam renang, jeblung. Beruntunglah sih main di sawah aku biar mulai cilik wis iso renang. Pernah saya KP di Cirebon itu. Ketemu capek-capek ketemu empang besar gitu. Saya bertiga. Kawan saya dua nggak bisa renang. Begitu saya langsung curut mampir di bawah, bengong kawan saya. Lu kok bisa jadi? Loh ini saya merasakan berarti beda rasanya yang bisa renang dengan tidak itu jauh. Loh itu loh. Mari kita terapkan pada zikir kita sampai tingkat rasa. Yo pusing nikmati zikir. Zikir itu sesungguhnya ya kita tasawufnya sesungguhnya adalah kenikmatan surga yang tertinggi itu. Kalau kita bisa mengimplementasikan dengan betul. Bagaimana tidak nikmat muajahah dengan Allah, bergandeng dengan Allah. Dan itu menjadi ukuran nikmat tertinggi di surga nanti. Sebenarnya kita di dunia juga sudah bisa merasakan. Maka nikmat-nikmat yang lain itu kalah kabeh. Tidak hanya nikmat-nikmat yang lain, rasa-rasa sakit-sakit yang lain itu bisa terlupakan semua dengan zikir itu. Dengan keimanan, dengan zikir itu. Salat Bilal itu deret-deret diberi waktu, kalau rasanya dibanding rasa nikmatnya nempel hati dengan Allah. Nah, bisa nggak kita itu contoh tertinggi ya. Kita kalau belum bisa ke sana ya setidaknya kita mulai mulai naik level demi level ke sana. Pertama kita rasakan buka puasa kok nikmat. Itu kan karena keimanan itu, karena keyakinan, karena hati kita sudah nyantol meyakini bahwa poso sing ganjar Gusti Allah kalau yang lain. Sehingga betul-betul janji nih Kanjeng Nabi yuk nyoto gitu ya. Wadzakir wadzikrul khafi dan zikir samar. Zikir yang samar min ghairi tahriki syafati kelawan tanpa gerakaken lisan. Hal yang lakukan. Jadi yang zikir itu anggota badan kita tanpa muncul suara dari lisan, itu zikir kopi. Ukuran kita ditunjukkan level tertingginya. Mari kita ketika kita keluar rumah kita rentak emosi itu. Alhamdulillah. Hilang sebentar jadi tadi lewat Putus-putus. nah itu
Orangnya hilang. Di sini tadi kita dipikirkan Terputus. Nanti wong ini. Suaranya hilang. Terlempar, Iya, sak wong hilang ya. terlempar, freeze. Jadi cara istimewa dzikir khafi itu kita sudah bisa merasakan suarane hati itu ya apa. Ketika saya tadi contohkan keluar rumah, ini kan ada kelentek. Saya mau ke sekolah, saya mau ke pasar, saya mau ke toko, saya mau ke masjid, itu kan ada kelentek. Nah ini monggo segera dibarengi Bismillahirrahmanirrahim, dibarengi saya ini karena niat perintahmu ya Allah, apapun yang kita lakukan karena nilai ta'ala. Itu loh maksud saya. Zikir khafi menurut hanya tahulah. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi muhimmah 4 nagom ini yang saya bisa sampaikan. Jadi intinya kita menjaga, meningkatkan kualitas keseharian kita, kualitas aktivitas keseharian kita. Bahwa jangan lupa bahwa keseharian kita ini produk dari sistem informasi yang ada dalam diri kita. Merupakan interaksi antara 4 komponen, ada hati, ada setan, ada nafsu, dan ada akal. Nah ini bagaimanapun kita harus memenangkan hati. Jangan nuruti setan, dan kita harus mengendalikan nafsu. Akal itu hanya fasilitas saja. Kalau kita selalu ingat itu, sesungguhnya semua orang itu sudah dibekali oleh Allah mempunyai hati yang berketuhanan. Wong ateis itu nyalai pakem. Dulu sudah pernah berjanji, alastu birabbikum qalu bala syahidna. Itu sudah janji roh, di alam roh kita sudah, manusia itu berjanji pada Allah. Akan aku gitu roh pengiranmu tuh, nggih Gusti kula bersaksi. Kalau sepeda motor diciptakno pabrik iku, pabrike ngomong, kowe ra gaweanku to? Nggih, ngono kaya iku. Dadane ana sepeda motor mau ditumpaki aneh. Nek wong pinter-pinter di sekolah ana pinter-pinter dikek utek pinter-pinter dhewe mau ibadah. Lah iku kan nyalai pakem gitu. Maksud saya ke sana tadi. Bapak Ibu yang saya hormati, adik-adik, saya kira itu yang saya bisa sampaikan, yang kita bisa bahas. Mudah-mudahan apa yang kita bahas mendatangkan manfaat, Allahumma amin, bisa menjadi penyebab kita dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, amin. Bisa meningkatkan keikhlasan kita, bisa meningkatkan kesabaran kita, bisa meningkatkan rasa syukur kita, bisa meningkatkan kecerdasan kita, bisa meningkatkan istiqomah kita dalam melakukan ibadah, bisa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendatangkan ridhonya. Saya mohon maaf kalau kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada beliau Profesor Mahmud Mustain yang telah menyampaikan kajiannya pada pagi hari ini. Selanjutnya kami persilahkan mungkin dari jamaah ada yang ingin mengajukan pertanyaan, monggo bisa disampaikan atau bisa ditulis melalui kolom chat. Karena tutup donga ri. Ya, mungkin sudah cukup ya dari jamaah. Untuk selanjutnya kami mohon kepada Yudin untuk doa. Lah, barokah donga sing ngaji ku sing
Sing ngaji kan gak aku tok, sing ngaji kabeh kok. Golek royokan. Amin. Amin. Sing anu. Amin. Mong mau izin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Alamin. Allahumma shalli salatan tunjina biha jami'a ahli wal afat taqbilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at tarfa'una biha ila a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairadil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma fir lana dhunubana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat irfa' lahum darajat wa da'if lahumul hasanat wa kafir anhum as-sayyi'at. Rabbana ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma tafarruqana min ba'di tafarruqan masuma. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min du'ain la yusma. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakati sirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Matur suwun Pak Mustain, Pak Wahyudin. Terima kasih kami sampaikan kepada beliau Profesor Mahmud Mustain, juga Pak Masyuri dan Pak Wahyudin juga. Terima kasih para jamaah. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada pagi hari ini dapat bermanfaat bagi kehidupan kita. Amin. Yang mohon maaf bila terdapat kekurangan ataupun kesalahan. Baik, kita tutup kajian pada pagi hari ini dengan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur suwun. Matur suwun. Amin.